遠慮。諸国互角。Apa kabar kalian yang tiap hari pakai skincare tapi belum glowing? Lah, kok tahu bang? Hahaha, sudahi skincaremu. Mari ikut ke Isekai bersamaku. Seperti pada film kali ini, di mana terdapat seorang pria kurang glowing yang selalu dibully, bahkan ditelantarkan oleh orang tuanya. Namun suatu hari dia tidak sengaja masuk ke Isekai dan langsung glow up. Terus gimana tuh bang? Oh, oke lah, daripada kalian kepo terus pengen glow up juga, mending kita langsung masuk ke videonya cuy. Inilah Isekai di Cheat Skill. Kisah berfokus kepada pria bernama Yuya Tenjo yang selalu dibenci dan diremehkan oleh orang-orang karena fisiknya yang sangat burik. Meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk tidak membenci orang lain. Sampai suatu hari dia berusaha untuk menolong seorang wanita cantik yang sedang diganggu oleh Om Esang. Karena selama ini belum join taekwondo sama Abang Noyu, dia pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Untungnya tidak lama kemudian ada polisi yang lewat, dan Om tersebut langsung kabur. いいじゃんよ、お茶くらい。でもあんのか？あっおい、やばいって。逃げるぞ。大丈夫なんで。Di perjalanan pulangnya terlihat dia mengingat kata-kata kakeknya agar selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun dalam keadaan yang sekarang, mau bantuan seperti apapun dirinya tetap tidak dihargai. Bahkan dari kecil dia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya, apalagi perlakuan kedua orang tua pada dirinya. Bahkan sampai saat ini dia masih dibully teman sekolahnya hingga parah banget. Di kehidupannya yang hampa selama ini, cuma ada kakeknya yang selalu merawatnya dengan tulus. Dia pun selalu teringat dengan semua kata-kata dan ajaran kakeknya yang terus mendorong Yuya untuk menjalani kehidupannya. Saat kakeknya meninggal, dia sudah mewariskan semua harta dan rumahnya tersebut untuk Yuya. Kedua orang tuanya mencoba merebut warisan itu, namun gagal. Rupanya kakek telah mengatur sedemikian rupa agar Yuya yang mendapatkan warisan itu. Alhasil kedua orang tua Yuya malah meninggalkannya sendirian. Sejak saat itulah Yuya pun hidup sendiri di rumah warisan kakeknya, sambil melakukan kerja part-time untuk memenuhi semua kebutuhannya. Akhirnya hari kelulusan SMP pun telah tiba. Tetapi karena dia harus kerja part-time, dia pun memutuskan untuk pergi dari sekolah secepatnya. Namun tiba-tiba dia malah diserang oleh siswa yang sok jagoan di sekolahnya, sehingga keributan itu menjadi tontonan murid lain. Bahkan kedua adik Yuya juga ikut menonton dari jauh, tanpa membantunya. Sampai akhirnya dia pun pingsan dan sadar di sore harinya. Tetapi ketika dia sampai di tempat kerja, Yuya malah langsung dimarahi dan dipecat saat itu juga. Sesampainya di rumah, dia pun langsung makan sambil memikirkan kehidupan yang sangat menyedihkan ini. Hingga akhirnya dia pun menangis dan menghantam cermin maupun dinding. Namun tiba-tiba dinding yang dipukul Yuya malah terbuka. Dan ternyata di balik dinding itu ada sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Ruangan tersebut berisi banyak banget barang yang aneh. Dia juga sempat mengingat bahwa dulu kakeknya memang sering berpergian keliling dunia dan membawa barang yang aneh-aneh lah pokoknya. Sampai akhirnya dia pun melihat sebuah pintu dan mencoba membuka pintu tersebut. Ternyata di dalam pintu itu ada sebuah ruangan lain.
Tetapi saat dia masuk ke dalam ruangan tersebut, dirinya langsung dibuat kaget dengan sebuah layar pemberitahuan yang tiba-tiba muncul. Layar tersebut memberikan informasi bahwa saat ini dia berada di isekai. Merasa penasaran, dia pun berkeliling. Layar pemberitahuan tersebut langsung memberikan informasi tentang semua benda yang disentuhnya. Kemudian dia pun mulai mempelajari tentang fungsi menu yang ada di sana. Rupanya di dunia tersebut, dia bisa menjual beberapa item untuk dijadikan uang yang bisa digunakan di dunia nyata. Terlihat beberapa fungsi yang ada di layar pemberitahuan benar-benar mirip dengan apa yang ada di dalam game. Informasi terbaru juga muncul bahwa yang bisa menggunakan pintu isekai tersebut hanya Yuya saja. Setelah paham dengan informasi tersebut, dia pun mencoba untuk mengecek statusnya. Tetapi terlihat statusnya terlalu cupu, di mana semua statusnya masih berada di level 1. Karena merasa kipo, ia pun melihat keluar jendela. Hingga akhirnya dia benar-benar percaya kalau Yuya berada di isekai, karena suasananya yang sangat benar-benar berbeda dengan dunia aslinya. なんかやっぱり出た。予想以上に高性能できたりして、まさかステータスがオール1なんて。ああ、やっぱり異世界か。 Kemudian terlihat ada sebuah catatan yang ada di atas meja. Tetapi karena tulisannya memakai bahasa isekai, jadi Yuya tidak mengerti dengan maksudnya. Untungnya Yuya mempunyai skill penerjemah, di mana isi catatan itu berisi tentang pemilik rumah yang telah meninggal dan akan mewariskan semua harta benda yang ada di dalam rumah itu kepada siapapun yang menemukannya. Karena Yuya yang menemukannya, jadi dialah pemilik selanjutnya. Kemudian Yuya pun mulai melihat-lihat koleksi senjata yang ada di sana. Hingga akhirnya Yuya memutuskan untuk keluar dan mencoba senjata-senjata tersebut. Karena terlalu banyak senjata yang belum dia kuasai, maka dia menyimpan senjata tersebut di dalam item box. Namun tiba-tiba muncullah seekor monster dengan level yang sangat tinggi dan menyerang rumah tersebut. By the way, rumah ini ada pelindungnya, jadi monster tidak bisa masuk ke rumah ini. Setelah bingung mau ngapain, dia pun melempar tombaknya ke arah monster tersebut dan langsung koit. Bahkan dia juga langsung naik level karena berhasil mengalahkan monster itu. Ditambah monster tersebut juga menjatuhkan beberapa drop item. Iya. このポイントは自由に振り分けられるんだよな。 Setelah membaca semua informasi dari item-item tersebut, dia pun langsung menyimpannya dan mulai menambahkan semua poin yang ia dapat ke statusnya. Dirasa sudah capek, Yuya pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum dia keluar dari sana, muncul pemberitahuan yang menawarkan untuk menjual drop item yang tadi dia dapatkan. Dan benar saja drop item tersebut dapat dikonversikan menjadi uang. Scene berpindah di mana Yuya terlihat kesakitan dan anehnya tubuhnya mulai berubah. Lalu ia pun langsung pingsan. Di keesokan harinya saat dia bangun, dia merasa bingung karena badan yang gendut langsung berubah menjadi berotot dalam waktu semalam. Bahkan wajah yang tadinya burik telah berubah menjadi laki-laki idaman standar Tok-Tok. Namun karena di rumah cerminnya rusak, jadinya Yuya tidak bisa melihat kondisi wajahnya. Tanpa dia sadari, Yuya telah menjalani hari-harinya seperti biasa. Terlihat dirinya makin sering bolak-balik ke isekai,
dan merawat kebunnya yang ada di sana juga. Yuya terlihat tidak takut dengan para monster yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sampai suatu saat dia diserang oleh goblin elit yang lumayan kuat. Tetapi akhirnya dia pun tetap berhasil mengalahkan goblin tersebut dengan mudah. Beberapa waktu kemudian, semester baru telah dimulai. Terlihat banyak murid-murid yang heran saat melihat penampilan Yuya. Mereka mengira jika Yuya adalah murid pindahan baru di sekolah itu. Bahkan gerombolan siswa yang biasa ngebully dia juga tidak mengenalinya. Namun saat di kelas, semua orang langsung kaget, termasuk kedua adiknya yang mendengar bahwa laki-laki tampan itu adalah Yuya. Dia yang tidak percaya akhirnya langsung kabur ke kamar mandi untuk bercermin. Dan saat itu juga dia pun terlihat kaget melihat wajahnya yang berubah menjadi ganteng. Oi, お前見ねえ顔だな。俺は天城優也だけど。転校生だろ。だからTony,俺 Di waktu pulang sekolah, dia pun kembali diganggu oleh gerombolan siswa. Dan kali ini kedua adiknya juga ikut membuli Yuya secara terang-terangan. Tidak berlangsung lama, terlihat sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Dan muncullah seorang wanita cantik yang langsung menyapa Yuya. Setelah memandangnya cukup lama, dirinya mempertanyakan Yuya yang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Yuya pun bingung, merasa dirinya tidak mengenal gadis itu. Kamu bingung? Sini, biar aku kasih tahu ya. Ternyata dirinya adalah gadis yang diselamatkan olehnya kemarin. Mendengar hal itu sontak membuat Yuya terkejut dan baru mengingatnya saat itu juga. Kemudian Yuya bertanya dari mana gadis itu tahu tentang namanya. Gadis itu pun meminta maaf terlebih dahulu karena telah lancang. Dan ternyata dia telah menyelidiki Yuya beberapa hari kemarin hanya untuk berterima kasih kepadanya. Dan demi bisa membayar rasa terima kasihnya, gadis tersebut mengajak Yuya untuk bersekolah di Akademi OC. Mendengar hal itu tentu saja langsung membuat Yuya terkejut. Karena Akademi OC dikenal sebagai akademi yang super elit dan siswa-siswanya sangat berprestasi. Di sini kita juga mengetahui nama dari gadis itu adalah Hoju Kaori. Dirinya adalah putri dari kepala sekolah Akademi OC. Bodyguard Kaori juga memberitahukan bahwa ayah Kaori yang meminta Yuya masuk ke akademi tersebut sebagai bentuk terima kasih karena telah menolong Kaori. Mendengar hal itu membuat Yuya merasa tidak pantas karena dirinya tidak memiliki prestasi apapun. Namun kedua adik Yuya malah menawarkan diri menjadi pengganti Yuya jika tidak mau menerima tawaran ini. Kaori pun langsung menolak mentah-mentah. Cuy, Dan ternyata Kaori juga telah menyelidiki perilaku mereka berdua yang sering kali membuli Yuya. Kaori pun menanggapi ucapan Yuya soal pantas atau tidaknya dirinya masuk ke akademi. Kaori kemudian mengatakan jika akademi lebih menghargai nilai kemanusiaan daripada prestasi. Setelah cukup banyak obrolan, bodyguard Kaori menyarankan supaya mengajak Yuya ke akademi langsung. Terlihat kedua adik Yuya bukannya menyesali apa yang telah mereka perbuat. Mereka malah semakin dendam dengan kakaknya itu. Setibanya di akademi, ternyata terlihat suasana sekolah yang sangat damai dan juga tentram. Shin pun berpindah di ruang kepala sekolah, di mana Yuya dan lainnya telah berhadapan dengan kepala sekolah yang bernama Hojo Tsukasa. Tsukasa kemudian menundukkan kepalanya untuk berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah cukup banyak pujian dari Tsukasa, dirinya pun langsung masuk ke inti pembicaraan. Terlihat Tsukasa ingin Yuya bersekolah di sini. Namun Yuya berkata bahwa dirinya tidak pantas bersekolah di tempat orang yang jenius. Hal itu membuat Tsukasa bertanya tentang definisi jenius kepadanya. Kemudian Tsukasa mengatakan bahwa jenius adalah orang yang hebat dalam satu bidang, yang dapat menyelesaikan semuanya dalam waktu yang singkat, seperti pertolonganmu ke anakku waktu itu. Tsukasa juga berkata bahwa generasi muda seperti Yuya harus mencoba berbagai macam hal dan bersenang-senang, serta menyarankan Yuya untuk bersekolah 1 hari di sini terlebih dahulu.
Setelah mendengar banyak motivasi dari Tsukasa, akhirnya Yuya pun menerima tawaran ini. Tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Dia adalah Sawada Sensei. Tsukasa kemudian memberitahukan bahwa Yuya akan mengikuti pelajaran di kelasnya. By the way, Sawada adalah guru yang cukup berpengaruh dalam dunia sains, sekaligus guru yang sangat populer di kalangan para siswa. Singkat cerita, meski merasa sangat gugup, namun karena ucapan Tsukasa tadi, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kelas. Namun setelah memperkenalkan dirinya, para siswa hanya terdiam. Yuya mengira semua orang tidak menyukainya. Saking gugupnya, Yuya merasa dirinya akan menangis. Padahal yang dipikirkan Yuya salah besar. Ternyata semua orang di kelas tersebut sangat mengagumi Yuya karena ketampanannya. Setelah itu, Yuya pun disuruh duduk. どうぞよろしくお願いいたします。なんでノーリアクション。泣いていい、帰っていい。度肝抜かれた。すごいイケメン、すごいイケメン。おい、いつまでもほうけてるな。それじゃあ授業始めるぞ。 Pelajaran akan dimulai dengan membuka buku. Hal itu pun membuat Sensei meminta gadis bernama Hyodo untuk berbagi buku dengan Yuya. Dia yang tidak pernah menjalani kehidupan seperti itu membuat dirinya merasa sangat bahagia saat ini. Di jam istirahat, Yuya yang dikepung teman-teman kelasnya membuat Yuya sangat gugup. Tidak lama kemudian seorang siswa datang dan menenangkan semua temannya itu karena takut akan mengganggu kenyamanan Yuya. Nama siswa itu adalah Igarashi Ryo. Kemudian Ryo mengajak Yuya untuk pergi ke kafetaria bersamanya. Setibanya di sana, Yuya dibuat terkejut karena semua makanan di sana hanya seharga 1 koin saja, sangat murah. Setelah memesan makanan, seorang siswa lain yang bernama Kota Shingo nampak mengajak Yuya dan juga Ryo untuk makan bersama dengannya. Mendengar obrolan Ryo dan Shingo, hal itu membuat ia terkejut karena mereka berdua sangat baik kepada Yuya. Terlihat semua murid memandang Yuya dengan aneh. Yuya mengira semua tatapan itu karena seragamnya yang berbeda. Namun Ryo memberitahukan hal itu karena wajah Yuya yang sangat tampan. Singkat cerita, setelah melewati 1 hari bersekolah di Akademi Ose, Yuya yang bertemu Tsukasa pun merasa bahagia dengan semua hal yang baru ia alami ini. Di dalam hati Yuya pun berkata bahwa semua orang di sana telah memperlakukannya seperti manusia. Kemudian Tsukasa menanyakan pendapat Yuya tentang sekolah itu. Namun karena Yuya masih ragu, membuat Tsukasa meyakinkan bahwa Yuya dirasa sangat pantas untuk bersekolah di sini. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, terlihat Kaori yang telah menunggunya. Dia pun merasa sangat senang karena Yuya mau bersekolah di sini. Setelah itu, Kaori pun mengajak Yuya untuk jalan-jalan. Yuya pun mengira bahwa Kaori sering jalan-jalan dengan temannya di sana. Namun ternyata Kaori sangat jarang bermain dengan teman-temannya. Karena kebanyakan teman dari Kaori sungkan terhadapnya karena dirinya yang seorang putri kepala sekolah. Terlihat Yuya mengganti topik pembicaraan dengan mengajak Kaori untuk makan crepes bersama. Ketika mereka sedang menikmati crepes bersama, beberapa orang melirik ke arah mereka berdua. Terlihat wajah bahagia Kaori saat bersama Yuya. Namun Yuya malah ingin mencicipi semua menu crepes yang ada di sana. Akan tetapi, Yuya pun takut jika dirinya akan kembali gendut karena kebanyakan makan. Kemudian Yuya bertanya kepada Kaori kenapa dirinya langsung mengenali Yuya yang sudah kurus seperti ini. Kaori menjawab, dirinya langsung mengetahui bahwa itu adalah Yuya hanya dari tatapan matanya saja. Di mana Kaori menganggap tatapan Yuya dirasa sangat tulus dan sangat baik. Namun Kaori mengalihkan pembicaraan dan menawarkan crepes-nya pada Yuya supaya dia juga bisa mengetahui rasanya. Kemudian Yuya juga menyuapi crepes-nya pada Kaori. Ternyata semua orang menatap kepada mereka berdua. Mereka sangat menyukai adegan romantis yang terjadi di antara Yuya dan Kaori. 自分で言うのもあれですけど。まっすぐで優しい目は変わってます。香りと呼んでください。え、香り。交換し合えばコンプリートに近づくじゃないですか。すみません。ほら
これでお互い様だから。あの二人可愛すぎじゃない？ Singkat cerita, Yuya kembali ke rumah isekainya. Terlihat dengan full aksesorisnya, dia ditunggu monster burik. Dia mulai merasa bahwa levelnya sangat sulit bertambah di sini. Hal itu membuat Yuya memutuskan untuk mencari monster kuat di dalam hutan. Baru saja 5 langkah dari rumah, Yuya langsung mendengar suara teriakan dari banyak orang. Hal itu pun membuatnya auto menyiapkan tombaknya dan bergegas menuju sumber suara. Dan benar saja, Yuya melihat cukup banyak mayat di sekitar sana. Terlihat ada monster yang akan menyerang seorang gadis. Dan rupanya monster itu adalah Goblin General berlevel 200. Yuya yang tidak bisa membiarkan seorang gadis terluka lebih parah lagi, dia pun berniat untuk menghabisi monster tersebut. Yuya yang mengira semuanya telah beres, kemudian mendatangi gadis kawaii tersebut. Namun gadis kawaii itu memperingati Yuya kalau goblin tadi masihlah hidup. Karena pengalamannya masih kurang, membuat Yuya agak kewalahan melawan goblin. Namun dirinya tidak mau menyerah. Yuya berusaha keras melawan Goblin General itu. Kemudian Yuya menghampiri gadis itu yang terlihat seperti Tuan Putri. Namun karena sudah tidak kuat lagi, gadis itu pun pingsan seketika. Scene pun berpindah di mana terlihat banyak orang yang sedang mencari keberadaan putri yang bernama Putri Lexia. Mendengar banyak orang mendekat, membuat Yuya menggunakan skill mimikri yang membuatnya dapat menyamarkan dirinya layaknya bunglon. Dan pada akhirnya Putri Lexia berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat mereka.